Sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Rumah Pemilu ada Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampa untuk membahas dalam tanda kutip lonjakan suara PSI dalam beberapa jam ini. Bang Jerry, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Bang Jerry, bolehkah Anda jelaskan secara singkat begitu kenapa ini harus kita anggap tidak wajar kenaikan secara drastis dalam tanda kutip PSI? Dan berapa sebenarnya suara yang dinilai lebih wajar kalau ada kenaikan begitu? Bang Jerry? Ya, ya sudah dengar ya. Jadi ketidakwajaran perolehan suara PSI memang sudah nampak dalam beberapa rekapitulasi yang dilakukan di tingkat TPS, kemudian kecamatan dan sekarang kabupaten ya, khususnya tentu di kecamatan. Nah, tapi begini, mungkin sebelumnya memang Oke. awalnya kan ada cerita tentang PSI akan didongkrak 4% ya. Ini cerita Andi Wijayanto yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika itu. Di samping tentu ada beberapa yang lain ya. Pertama eh, menggembosi suara PDIP, kemudian menaikkan suara PSI dan mengupayakan supaya PSI itu lolos di parlemen dalam pemilu kali ini. Nah, lalu yang kedua menurut saya ada hasil quick count yang mematok suara PSI itu hanya 2,6%, 2,7 ya. Jadi cerita-cerita seperti itu kemudian mengerucut di proses rekapitulasi suara yang berlangsung di tingkat kecamatan khususnya ya. Dan kita bisa melihat ya di beberapa TPS yang di-upload oleh banyak teman di media sosial memperlihatkan memang ada ketidakwajaran ya, karena ada beberapa TPS yang PSI kosong tiba-tiba jadi lebih banyak gitu ya. Ada yang cuma 3 jadi 32 dan Oke. seterusnya. Dan presentasi kenaikan suara ini menjadi tidak wajar karena misalnya di beberapa ada TPS yang PSI mendapatkan 70 suara sendiri ya. Sementara kan hanya maksimal 300 suara. Jadi itu saja sudah lebih dari berapa persen ya. Dan kalau lihat realitasnya di mana PSI-nya sendiri di daerah-daerah tertentu memang basisnya belum kuat, itu agak sulit membayangkan dia dapat persentase suara di TPS itu besar ya. Jadi eh, ini mungkin yang Seperti yang membuat kemudian dikatakan oleh politisi PPP begitu ya? ya seperti yang dikatakan oleh politisi P3 ya, Romi ya, bahwa memang beberapa TPS itu ada kenaikan suara yang tidak wajar ya, karena persentasenya itu menjadi sangat tinggi gitu. Nah, yang berikut begini Mas, kita tahu sudah banyak kritik terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dia pernah berhenti, lalu di beberapa tempat itu bermasalah gitu ya. Nah, teorinya kan sebetulnya rekapitulasi itu tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti rekapitulasinya ada kemungkinan peluang untuk terjadinya manipulasi. Dan kabar tentang ini makin kuat ya setelah kita melihat hasil PSI itu naik sekarang ini menjadi sekitar 3,3% ya. Artinya sedikit lagi dia akan mencapai 4% parliamentary threshold sebagaimana isu yang sejak awal sudah muncul gitu. Jadi memang ini mencurigakan. Ini mencurigakan Ya, Bang Jerry. sebetulnya Haha. ya, ya gimana? Kalau ya, maaf saya potong. Tadi kalau Anda sempat juga membahas soal quick count, di mana quick count ini rata-rata menaruh PSI di 2,6 hingga 2,7%, sementara real count atau setidaknya sirekap gitu ya, quick countnya KPU ini memposisikan sekarang PSI di 3,13%. Itu tidak wajar ya? Iya, saya kira itu nggak wajar karena kalau lihat quick count ya, kalau data itu sudah di sekitar 70-an% sampai 80-an persen, sebetulnya itu sudah relatif stabil ya, dia sudah relatif stabil. Nah, sekarang kan real count-nya KPU itu sudah Oke. 70-an% ya, sehingga sebetulnya kenaikan kenaikan yang dialami oleh PSI dari sisi
mekanisme quick count itu memang menjadi tidak wajar, ya. Tapi ini terkonfirmasi dengan banyak hal yang tadi saya kemukakan, ya. Ada planning sejak awal untuk Ya. membawa PSI ke parlemen, lalu rekapitulasi di tingkat kecamatan dan TPS itu juga banyak yang tersendat-sendat. Sampai sekarang kan di beberapa kecamatan itu belum selesai rekapitulasinya. Padahal di daerah-daerah tertentu di kabupaten kota itu rekapitulasi sudah selesai. Nah, saya cek juga ke teman-teman yang ada di lapangan, ya, beberapa kota, ya, atau beberapa kabupaten kota, perolehan suara PSI itu tidak signifikan. Ya, jadi apa ya, memang kenaikan ini agak aneh dan membuat kita makin curiga terhadap manipulasi rekapitulasi yang berlangsung sekarang ini, ya. Nah, kalau memang begini, Mas. Apa yang eh, saya- seharusnya kemudian dilakukan KPU, Bang Jerry? Apalagi khususnya terkait dengan Sirekap yang kita juga mendapatkan informasi ada beberapa TPS begitu ya, yang dilaporkan ada data yang terbalik. Misalnya PSI betul. memperoleh 50 suara begitu ya, suara sah. Kemudian suara tidak sahnya satu misalnya. Tapi ternyata di formulir model C hasilnya itu terbalik begitu. Jadi ada kesalahan sistem bisa dibilang ataupun human error yang menginput itu. Apakah ini kemungkinan yang bisa menjadi latar belakang Iya, dalam tanda kutip melonjaknya suara PSI? ya, bisa jadi gitu, ya, bisa jadi, ya. Karena kan begini, Ketua KPU sudah mengatakan memang kan si rekap itu mereka kunci, ya. Jadi setelah data diupload itu terkunci, lalu orang yang mengupload itu tidak bisa lagi memperbaiki. Saya kira dari sisi teori itu betul untuk menjaga keamanan yang hasil upload yang pertama, ya. Nah, cuma kalau berdasarkan Ya. pengalaman verifikasi faktual partai politik yang lalu, sebetulnya kan yang terjadi itu juga begitu. Nah, data diupload dari tingkat bawah kabupaten kota ke Sipol. Tapi setelah diupload itu, mereka nggak bisa memperbaiki kalau kemudian ada terjadi kesalahan. Yang terjadi waktu itu, dan banyak kesaksian dari teman-teman di daerah itu adalah ketika mereka upload, mereka nggak bisa rubah. Dan ketika data itu turun lagi, data itu sudah berubah, gitu ya. Data itu sudah berubah karena masuk dalam sistem, gitu ya. Nah, saya kira sejak awal kita nggak percaya dengan sistem KPU ini, karena apa? Karena mereka bisa rubah itu, adminnya itu bisa rubah. Dan saya kira kita buktikan dalam rekapitulasi partai politik itu, data yang diupload oleh KPU Kabupaten Kota itu kemudian berubah, dirubah oleh admin, ya. Kita nggak tahu adminnya di mana, dirubah oleh admin. Ketika dia turun lagi sudah berubah. Ada partai yang MS, ada yang TMS kemudian menjadi MS. Jadi saya kira pola yang sama itu sekarang terjadi dengan rekapitulasi suara, ya. Jadi yang diupload oleh teman-teman dari bawah itu betul, tapi kemudian adminnya melakukan perubahan terhadap itu. Dan sudah banyak kesaksian, misalnya di Bekasi itu juga ada yang memberi kesaksian bahwa mereka bisa rubah-rubah hasil yang diupload itu, dan ketika diturunkan itu yang mengupload tidak bisa rubah lagi, gitu ya, karena passwordnya hanya dimiliki oleh ketua, gitu. Jadi permainan seperti ini memang sesuatu yang sudah faktual terjadi di lapangan, ya. Nah, menurut saya penggelembungan suara PSI juga mungkin terjadi lewat mekanisme ini, lewat mekanisme seperti sekarang ini, ya. Jadi di sirekapnya itu bertambah antara data manual dengan data data rekap KPU itu berbeda. Ada yang ditambahi 10 gitu, ya. Dari dua menjadi 32 gitu, ya. Jadi yang begitu-begitu. Di samping itu begini, Oke. juga ada suara-suara dari Bang Jerry, partai yang bagi tidak masuk. pihak-pihak yang Ya. kemudian merasa dirugikan, apa yang kemudian harus dilakukan ataupun dipersiapkan untuk membuktikan ini semua? Terakhir, Bang Jerry. Nah, ini yang repot, ya, karena kan begini, Mas, yang faktanya sekarang yang punya data semuanya itu hanya KPU, ya, Bawaslu, dan mungkin partai tertentu di beberapa daerah. Tidak semua partai punya data di semua daerah. Apalagi partai itu seringkali juga tidak, saksi partai seringkali juga tidak mencatat hasil perolehan partai lain, ya, sehingga memang agak sulit, ya. Karena itu sebetulnya dengan polemik seperti sekarang ini, kita mengharapkan atau kita bisa mengawal atau meminta supaya Bawaslu yang punya data itu mengeluarkan datanya untuk di-challenge dengan data yang dimiliki oleh KPU yang sekarang sedang dalam tahapan rekapitulasi.
Nah, saya kira memang hanya dua lembaga ini sekarang yang relatif punya data keseluruhan ya. Karena saya nggak yakin ya partai-partai itu saksinya punya data di TPS itu dari semua partai politik ya. Biasanya mereka hanya mencatat perolehan partainya gitu ya. Dan ini menjadi kelemahan untuk melakukan advokasi tentang data ini. Tetapi saya kira kesaksian-kesaksian dari Oke. kelompok masyarakat dan petugas yang muncul di media sosial sekarang gitu ya, dan itu memberi catatan real ya tentang perolehan di TPS masing-masing, itu bisa menjadi catatan untuk men-challenge ya, apakah betul datanya memang seperti Dan itu ya, atau dilakukan perubahan sebagaimana yang sekarang mungkin muncul di data-data dan harus rekapitulasi. ada keberanian juga tadi ya. Kalau kata Bang Jerry dari Bawaslu sebagai pengawas yang Iya, kemudian tentunya ini saya kira memiliki begini peran Mas. penting dalam Ini penghitungan kan suara rekapitulasi tingkat ya, nasional yang sebentar lagi akan betul. berlangsung. Bang Jerry, saya Jadi mohon maaf, gini saya Mas, berharap ini punya kan waktu lebih dengan Anda. Nanti kita ngobrol lagi lain waktu terkait dengan siap, kasus siap. ini. Saya berterima kasih Anda sudah meluangkan waktu di sore hari ini di Rumah Pemilu. Bang Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Sehat-sehat selalu, Bang.